Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta diklat online yang saya hormati dan saya banggakan, pada hari ini kita mengadakan diklat online. Saya yang diberi tugas sebagai pembawa materi tentang etika dan moralitas Yayasan Surya Nuswantara, dengan harapan ini sebagai bisa tertanam di hati semua dewan, sehingga kita di dalam melangkah menapai perjalanan yayasan dan mengemban amanah untuk menjalankan semua tugas yang ada di Yayasan Surya Nuswantara akan betul-betul mengilhami di dalam setiap langkah kita, sehingga kita akan selalu membawa visi misi sesuai yang diharapkan oleh Yayasan Surya Nuswantara, yaitu menjunjung tinggi tentang moralitas, menjunjung tinggi tentang panji-panji hitam dari timur, adab-adab kesopanan dari timur. Jadi ini sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Joko Darmadjo. Saya di Yayasan Surya Nuswantara diberi tugas sebagai Dewan Pembina yang membidangi di Dewan Pembina Kehormatan dan Pertimbangan DPKP, dan juga sebagai salah satu anggota Koordinator Nasional Yayasan Surya Nuswantara. Pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan, yaitu saya diberi amanah untuk memberikan materi tentang etika dan moralitas. Jadi dengan materi ini kami sangat berharap betul-betul menjadi pegangan panjenengan sekalian ke depan di dalam menjalankan semua program dan kegiatan dari Yayasan Surya Nuswantara, sehingga kita betul-betul bisa menjadi insan yang amanah, insan yang betul-betul diharapkan untuk menjadi contoh atau garda depan di masyarakat, sehingga harapan pemilik, sesuai harapan pemilik, yaitu kita bisa betul-betul menjadi pemimpin-pemimpin dan juga mencetak pemimpin-pemimpin di negeri kita ini, negeri Nuswantara. Nah, seperti itu. Jadi beberapa materi yang kami sampaikan antara lain yaitu moralitas dan etika Yayasan Surya Nuswantara. Secara garis besar seperti itu. Jadi ini kenapa etika dan moralitas ini menjadi materi pokok, materi inti, karena dengan harapan kita sekalian betul-betul bisa mencetak sebagai dewan-dewan yang mempunyai militansi, daya juang, dan mempunyai tertanam di hati, yaitu berjuang untuk mengangkat harga diri bangsa dan negara kita sesuai yang diharapkan oleh leluhur kita, para pejuang leluhur kita dulu yang sangat tangguh memperjuangkan, mempersatukan bumi pertiwi Nuswantara ini, seperti yang dulu telah dicetak sejarah oleh Patih Gajah Mada pada abad ke-12, yaitu dengan mempersatukan Nuswantara. Nuswantara ini tidak hanya di Indonesia pada zaman dahulu, jadi terbukti bisa disatukan, hampir menguasai 1/4 belahan dunia, termasuk di Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain, termasuk di Indonesia. Ini masuk di wilayah Nuswantara. Terus Mas, moralitas dan etika menuju cita-cita Nuswantara Mas, yaitu yayasan dengan Pancasonaknya. Pancasonak itu yaitu
ini sebuah buku yang diciptakan oleh pimpinan kita Pak Tuntas Subagyo, yaitu singkatan dari Pancasilais, Sosialis, Nasionalis, dan Agamis. Ini dipadu menjadi satu kesatuan sebagai pedoman kita di Yayasan Surya Nuswantara. Dikerucutkan di dalam bentuk Pancadharma. Pancadharma itu ada 5 pedoman yang harus kita taati. Salah satunya yaitu percaya pada Tuhan, berbakti pada negara dan bangsa, dan juga setia kepada setia dan taat dan patuh kepada pemilik tunggal, dan lain-lain. Ada 5. Nah, ini dirangkum di dalam moralitas dan etika. Moralitas dan etika dilaksanakan oleh semua dewan, baik dewan pembina, dewan pusat, dewan provinsi, dewan kabupaten, kecamatan, dan desa, dan juga Bocah Angon. Karena kita harus terpadu. Bocah Angon adalah undergo dari Yayasan Surya Nuswantara yang juga diwadahi di Ormas Panji Hati di Kuspidi Hanotogaris. Ini semua harus merujuk pada satu visi dan misi Yayasan Surya Nuswantara dalam upaya untuk meraih program utama, yaitu program sosial dan ekonomi. Program sosial dan ekonomi ini harus seiring sejalan ke depan, harus betul-betul seiring sejalan di dalam kegiatannya, bila menapaki kegiatannya itu untuk menuju apa? Menuju kemakmuran rakyat yang disebut dengan sesuai dengan cita-cita pemilik Pak Tuntas, yaitu Nuswantara Mas. Nuswantara Mas ini adalah sebuah kemakmuran yang sangat diharapkan sesuai dengan cita-cita leluhur kita, yaitu keadaan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertora harjo, adil dalam makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Itu harapannya seperti itu. Cita-cita ini sangat luhur. Tidak mungkin cita-cita ini hanya dilaksanakan oleh segelintir anggota dewan atau hanya Pak Tuntas sendiri, tetapi ini butuh sengkuyung, butuh dukungan dari semua lapisan masyarakat, baik dari tingkatan yang ada di atas maupun sampai grassroots sampai masyarakat. Ini harus bersatu padu ingin betul-betul memperjuangkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Terus Mas, alur moralitas yaitu moralitas itu otomatis terkait dengan etika ini juga terkait dengan agama. Kalau kita bermoral baik, mesti etika kita juga baik, tingkah laku, sopan santun, dan juga budi pekerti. Ini kita juga seperti harapan para leluhur kita, yaitu berbudi pekerti yang luhur. Dengan itu mesti kita juga taat di dalam kita menjalankan ibadah, di dalam menjalankan syariat agama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ini harapan dirangkum di dalam sesuai dengan harapan para leluhur kita, yaitu ada pada ketimuran, itu panji-panji hitam dari timur. Itu harapannya seperti itu. Asas gotong royong, musyawarah mufakat, ini terangkum di ada pada ketimuran. Ini warisan leluhur, merujuk pada budi pekerti, dan ini harus betul-betul dengan harapan masyarakat Kuspidi dan Bocah Angon ini betul-betul bisa memahami dan juga menjalankan. Jadi di sini tidak hanya sekedar memahami, tapi melembaga, terpatri di dalam hatinya, sudah menyatu dengan niatan dan juga diimplementasikan di dalam tindakan keseharian. Kalau ini betul-betul bisa terwujud, saya yakin
untuk mencapai yang tadi kita sampaikan, yaitu untuk mewujudkan kejayaan Nuswantara, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terwujud. Karena kita akan saling membantu, bahu-membahu, saling gotong royong, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan ini juga kita sebenarnya juga sudah pirsa sedaya sudah tahu semua bahwa oleh pemilik kita juga diberi slogan yang namanya Sedulur Sinorowedi. Nah, ini Sedulur Sinorowedi ini juga sebuah himbauan atau sebuah wadah yang mengajak semua anggota masyarakat, yaitu Tikus Pidi dan Bocah Angon ini betul-betul kita menganggap satu dengan yang lain ini sebagai saudara. Walaupun mungkin kita tidak saudara, tetapi kita harus menganggap, bukan tidak menganggap, istilahnya ya semua dewan dan Bocah Angon ini adalah saudara kita. Namanya saudara, mesti kita akan terangkum di dalam budi pekerti luhur, moralitas dan adab-adab ketimurani mesti akan berjalan dengan baik. Nah, ini bagaimana tugas kita bersama untuk menanamkan semua anggota dewan betul-betul bisa terangkum di dalam seperti alur di dalam moralitas ini, dan juga di Sedulur Sinorowedi. Nek dijiwit rasa lara, ya yang lain juga ikut merasakan. Artinya nek seneng ya iso ngrasake kabeh, tetapi kalau kita sedang bekerja, berusaha, sedang susah, ya kita harus ikut menanggung bersama. Artinya kita harus punya rasa tanggung jawab yang sama, dan juga mempunyai rasa handar beni bersama. Nek rasa handar beni ini terbangun, mesti kita juga akan menjaga lembaga kita, Yayasan Surya Nuswantara, menjaga kehormatan yayasan. Menjaga kehormatan berarti apa? Kita juga menjaga tentang moralitas bangsa kita. Harapannya seperti itu. Terus Mas. Implementasi di budi pekerti luhur secara intern kita harus jujur bertanggung jawab, loyalitas tinggi terhadap pimpinan. Namanya pimpinan kita harus menghormati, itu wajib, tidak boleh kita meremehkan atau melecehkan. Itu sangat tidak diharapkan, ya. Sangat tidak diharapkan. Seorang pemimpin memang harus kita hormati. Walaupun mungkin pemimpin kita ini lebih muda, tapi jangan dilihat dari usia, tapi dilihat dari kedudukannya, dilihat dari jabatan yang diemban. Ya kita wajib menghormati. Peka terhadap lingkungan sosial, ini juga penting. Kita harus berbaur dengan masyarakat. Kita harus peduli dengan masyarakat sekitar kita. Oh, masyarakat ini sedang kesusahan. Oh, masyarakat ini sedang membutuhkan bantuan. Oh, masyarakat ini sedang butuh uluran tangan kita. Ya kita bantu. Jangan kita hanya diam dan menunggu. Karena di sini bentuk kegotong royongan ini harus terwujud di sini. Jauhkan sifat-sifat egoisme, jauhkan sifat-sifat hanya mementingkan kepentingan diri. Jadi peka terhadap sosial, menjunjung tinggi asas keadilan. Nah, di sini sangat penting. Jangan like and dislike. Oh, aku seneng karo kae tak belok. Kae ora anu wis kae tak goleki salah terus. Nah, tidak boleh. Semua saudara kita, sedulur Sinorowedi. Kalau memang ada saudara yang sekiranya perilakunya tidak baik atau kurang baik, atau ada indikasi menggok atau menyimpang, ya kita saudara, namanya saudara, kita wajib mengingatkan, bukan dijarke malah tidak perlu dijlomprong. Itu adalah sesuatu yang bukan harapan daripada Yayasan Surya Nuswantara.
bukan harapan dari pimpinan kita. Terus berperilaku yang baik. Nah, kita harus menjadi contoh di masyarakat. Artinya contoh, ya keseharian, perilaku keseharian ini kita juga harus menjadi contoh yang baik. Terus di dalam kita bekerja, di dalam kita melaksanakan tugas, kita juga harus mengedepankan niatan di dalam hati itu kita ingin berusaha dengan baik. Ini sangat penting sekali karena ini tanaman dari pribadi kita. Kalau itu sudah tertanam di dalam hati kita, insya Allah di dalam setiap langkah pasti akan menuju kebaikan. Ramah ini juga penting. Ramah di sini otomatis kita harus bagaimana kita senang bergaul, senang menghargai orang lain, senang ya ramah ini dari kita. Kalau itu terbangun otomatis akan mudah untuk menjalankan komunikasi gitu. Kita bisa membangun komunikasi dengan baik dan juga apa yang menjadi ide kita, apa yang menjadi angan-angan kita, apa yang menjadi program kita akan mudah nanti terlaksana. Toleransi yang tinggi terhadap sesama. Nah ini juga penting, toleransi, tenggang rasa. Oh, temannya baru kelihatannya sedang gelisah. Oh, bagaimana kita bisa membantu? Penting sekali, toleransi. Jadi jangan lolo gua-gua, artinya seperti tadi saya sampaikan, jangan egoisme, tapi kita punya toleransi, punya tenggang rasa, punya saling bagaimana kita di dalam hati kita tertanam, kita bagaimana bisa saling membantu sesama, sopan santun dalam bertindak. Nah ini sangat penting. Ada kesopanan, dengan orang lebih tua, dengan situasi seperti apa, kita bisa menyesuaikan, tetapi dengan ada bedak kesopanan, karena memang ini petuah ini kan dari leluhur kita yang sangat mulia, harus kita hidupi, kita lestarikan. Jadi ada sopan santun ini kan juga otomatis bagian daripada budi pekerti luhur. Ini masuk rumah orang ya ketok pintu dulu, jangan langsung masuk. Suara kenceng ya, yang nanti punya rumah bisa marah. Ini salah satu ada kesopanan. Hindari jiwa serakah dan angkara murka. Nah ini juga penting. Memang ini rada kasar ya, angkara murka, tapi kenyataannya banyak terjadi di setiap sisi kehidupan ya. Apalagi di dalam terkait dengan rezeki, biasanya terkait dengan proyek, terkait dengan kedudukan, di sini sangat lekat sekali. Bagaimana kita bisa membentengi diri jiwa kita. Ini saya kemarin juga ngisi di status itu kayak gambar wayang Kresno itu, kan ada beberapa kriteria itu salah satunya adalah hindari. Jadi ada berapa itu sangat bagus juga. Jadi ini salah satunya jiwa kita. Jadi ini penanaman di jiwa kita. Bagaimana kita menghindari sifat-sifat yang nafsu. Ini kan kaitannya dengan nafsu kita. Tapi kalau sudah tertanam di hati kita, saya yakin pengendalian dirinya ini akan kuat. Seperti ini. Ini ada kesempatan. Kalau orangnya tak jatuhkan, saya bisa naik. Nah, ini kan juga terkait di sini. Padahal ini kan tidak boleh, gitu. Bukan ajaran dari leluhur kita. Jauhkan sifat sombong dan angkuh. Monggo kita saling tenggang rasa, saling menghargai, jangan
kita kedepankan sifat sombong dan angkuh ini dijauhkan, karena ini akan justru akan membelenggu atau merendahkan diri kita, karena orang lain atau pihak lain itu menilai kita itu tidak mungkin sekonyong-konyong langsung bisa menilai. Masyarakat menilai kita itu dari perilaku kita, tindakan tanduk kita keseharian dan sebagainya. Baik dan buruk itu bukan kita yang menentukan gitu, tapi kan masyarakat. Nah, disitulah dari kriteria ini saya yakin kalau kita bisa sebagai tertanam di hati kita, insya Allah nanti kita akan bisa betul-betul menjalankan budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik. Fokus terhadap amanah dan cita-cita. Nah, ini fokus terhadap amanah dan cita-cita ini sangat penting sekali. Artinya kita punya cita-cita dan kita punya harapan yang besar, yang kuat ke depan. Itu kita juga harus tertanam di hati kita, menegakkan langkah dan juga istiqomah, keteguhan hati di dalam mempertahankan prinsip dan cita-cita. Jangan sampai di tengah jalan menggok atau berbalik arah. Memang di dalam perjalanan sebuah amanah atau sebuah tugas itu mengalami beberapa peristiwa mungkin ya. Peristiwa yang mengenakan, juga mungkin peristiwa yang tidak baik. Tetapi kalau sesuatu itu sudah kita pikirkan matang dan kita yakini bahwa insya Allah itu akan membawa kebaikan kita ke depan, ya kita harus yakin dan fokus terhadap amanah itu sampai nanti betul-betul cita-cita itu terakhir. Seperti halnya di kita yang sedang kita perjuangkan di Yayasan Surya Nuswantara ini, sampai saat ini kita memang masih berjuang, tapi kita yakin ke depan mesti kita akan meraih apa yang kita cita-citakan. Tetapi kalau kita patah di tengah jalan terus berbalik arah, ya untuk meraih cita-cita ini jelas tidak mungkin, karena kita sudah putus asa di tengah perjalanan. Terus mas, nah, ini yang lanjutannya ekstern itu yang keluar, yaitu bijaksana. Ya, kita di dalam mengambil tindakan atau di dalam memutuskan sesuatu, monggo dipertimbangkan betul-betul baik buruknya dan sebagainya. Artinya kebijakan yang kita ambil ini betul-betul kebijakan yang kedepannya itu betul-betul bijaksana, bisa diterima semua pihak dan bisa membawa kebaikan ke depan. Loyalitas terhadap pimpinan tadi sudah nih, loyalitas terhadap pimpinan ini memang penting. Kita harus patuh dan loyal pada pimpinan, karena itu pimpinan kita, wajib kita hargai. Satu komando di dalam menjalankan perintah ini penting, karena apa? Perintah dari pimpinan itu sesuatu yang sudah diputuskan dan juga sudah dipikirkan dengan matang-matang. Tidak mungkin sebuah perintah atau putusan ini terus dimentahkan lagi, tapi sudah menjadi keputusan yang baku. Artinya kita di jajaran di bawah itu ya kita harus satu komando, harus siap menjalankan tugas, bukan tugas yang dibebankan kepada kita malah kita bahas dulu, masih kita bahas. Otomatis dalam menjalankan perintah ya akan mundur, padahal itu membutuhkan penyelesaian tugas yang cepat. Nah, ini satu komando penting, dan ini juga bentuk ketaatan kita pada pimpinan ini terkait dengan yang loyalitas itu tadi. Artinya kalau kita sudah siap di dalam menjalankan tugas, ya kita harus taat pada pimpinan kita. Seperti di YSN. Di YSN ini dibangun memang satu komando, ya kita masuk di YSN ya harus patuh dengan apa yang kita yang sudah ditentukan di Yayasan Surya Nuswantara. Jika ada instruksi pimpinan, tinggal kita jalankan, bukan dibahas kembali. Gitu. Menghargai jenjang. Nah,
menghargai jenjang. Artinya kalau di Yayasan Surya Nuswantara ada Dewan Pembina, ada Dewan Pusat, Dewan Kabupaten, dan sampai desa. Nah ini masing-masing harus saling menghargai antar jenjang. Jangan sampai kita bahkan ada yang merendahkan atau suatu yang kurang baik terhadap pimpinan. Ini ya secara etika kan tidak baik. Contoh masyarakat, ya, seperti tadi disampaikan, kita memang harus menjadi contoh di masyarakat. Menjaga kerukunan umat, ini penting sekali. Oke, menjaga kerukunan umat ini penting sekali. Karena apa? Yayasan Surya Nuswantara adalah mengedepankan nasionalisme, rasa nasionalisme, patriotik, rasa bersatu. Bagaimana kita di Yayasan Surya Nuswantara ini betul-betul sebagai contoh di masyarakat. Kita bisa rukun walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda agama, tetapi itu bukan menjadi sebuah masalah. Tetapi bagaimana kita di dalam menjalankan tugas ini betul-betul kita bersatu, bisa saling membantu satu dengan yang lain, kegotong royongan, kekompakan. Ini adalah modal kita di dalam membangun tugas kita di Yayasan Surya Nuswantara. Karena apa? Tugas Yayasan Surya Nuswantara ini sangat mulia. Insya Allah yang kita cita-citakan adalah untuk kemakmuran negeri kita, kemakmuran bangsa kita. Ini yang perlu kita ingat. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika ini juga harus kita junjung tinggi. Peningkatan sedulur Sinorowedi, ya, jadi saya singgung sedulur Sinorowedi. Harapannya apa? Dengan sedulur Sinorowedi ini kita akan lebih kuat di dalam ikatan kita, karena satu dengan yang lain menganggap kita saling saudara. Artinya dengan saudara kita bisa saling bantu, bisa saling mengingatkan, bisa saling bergotong royong, saling mendukung bahu-membahu untuk mencapai cita-cita kita. Toleransi dengan sesama, nah, tadi sudah ini toleransi, tenggang rasa dengan sesama, berani dan bertanggung jawab di depan karena kebenaran. Ini penting. Karena apa? Di dalam menjalankan tugas, terutama pengawas, ya, penting sekali. Karena apa? Ya, tidak hanya pengawas, ya pengurus juga di dalam menjalankan program, ya harus berani dan bertanggung jawab sesuai tugas yang diembankan. Jangan sampai diberi tugas, ada program dienggokke untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ini tidak boleh. Harus bertanggung jawab betul. Karena apa? Program yang dijalankan di Yayasan Surya Nuswantara ini adalah program untuk masyarakat. Kalau nanti terjadi suatu hal yang tidak sesuai yang diinginkan atau bahkan terjadi penyimpangan, itu yang dirugikan masyarakat, bukan kita. Jadi masyarakatlah nanti yang menilai kinerja kita. Ini yang harus betul-betul tertanam di jiwa kita. Berani dan bertanggung jawab. Saya yakin kalau berani dan bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas, berarti otomatis akan jadi insan yang amanah di sini. Menjaga wibawa pimpinan. Ini juga penting. Karena pimpinan kita wajib kita hormati dan juga kita jaga wibawanya. Jangan sampai malah kita rendahkan atau kita lecehkan pimpinan kita. Itu sangat tidak bermoral. Ini harus betul-betul kita dasari di sini. Taat aturan. Aturan yang ada di Yayasan Surya Nuswantara maupun di pemerintahan kita, kita wajib taat terhadap aturan. Karena dengan taat pada aturan berarti kita jadi warga negara yang baik. Oke, di situ. Oke, terus Mas. Modal dasar di dalam pembangunan kemakmuran Yayasan Surya Nuswantara. Moralitas dan etika, budi pekerti, ini adalah modal kita untuk membangun di bidang sosial ekonomi untuk menjalankan program utama. Program utama tujuannya apa? Untuk mencapai visi misi yang berkeadilan. Ini ketemu nggak sih, Mas? Bisa anak nah, ini pun terus moralitas dan etika mendukung pola kepemimpinan Yayasan.
moralitas, etika, kepemimpinan seperti yang salah satunya dari Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan ke kita, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya bangun karsa tukuri andayani. Nah, ini sebagai acuan kita juga, yaitu sebagai panutan, contoh perilaku. Yang ada di Yayasan Surya Nuswantara ini adalah ujung tombak nanti di dalam pelaksanaan program. Seperti halnya lambang Garuda Emas kita, ada 9 penjuru mata angin. Ini adalah 9 penjuru sinar harapan yang nanti ke depan betul-betul bisa tersebar secara menyeluruh sampai ke seluruh pelosok negeri. Ini harapannya seperti itu. Kepengawasan dari kode etik organisasi. Organisasi itu kan ada tata kelola organisasi, manajemen, kepemimpinan, dan tata birokrasi. Personal itu sikap, perilaku, tindakan secara personal. Maksudnya kepengawasan kode etik itu secara organisasi dan personal. Organisasi tentang keorganisasian yang menyangkut kelola organisasi, itu terkait dengan organisasi, manajemennya, kepemimpinan bagaimana, tata birokrasinya bagaimana. Nah, ini dilihat dari situ. Kalau seorang pemimpin bisa menggerakkan tugas dari semua elemen yang ada di organisasi ini berjalan dengan baik, berarti pimpinannya baik. Secara personal itu harus menjunjung tinggi tentang perilaku, tindakan, kebijakan menuju etika dan adab ketimuran. SOP tentang kode etik DPKP, Dewan Pembina Kehormatan dan Pertimbangan. DPKP itu Yayasan Surya Nuswantara yang dibentuk untuk menjalankan tugas di dalam menjaga marwah kehormatan yayasan. Itu menjaga kode etik, moralitas, patriotik, perseduluran, kerukunan, dan juga Dewan menegakkan panji-panji hitam dari timur, panji-panji kejujuran dari timur, serta adab-adab orang timur yang selalu menjaga rasa tabu, rasa malu di dalam masyarakat, yang di dalam implementasi secara keseluruhan, antara lain meliputi pemantauan, pengawasan, pembinaan, monitoring, evaluasi, penegakan pelanggaran disiplin dan etika Dewan sebagai bahan pertimbangan kepada Ketua Dewan Pembina di dalam mengambil kebijakan yayasan. Peraturan DPKP pedoman pokok di dalam penyelenggaraan tugas dan penilaian kode etik Dewan. Kode etik Dewan adalah norma sebagai pedoman sikap perilaku Dewan di dalam melaksanakan dan tugas profesi sebagai Dewan. Penanganan kode etik Dewan itu pedoman pokok di dalam penanganan pelanggaran bagi Dewan dan etika Dewan. DPKP adalah badan otonomi di dalam pengertian bahwa segala keputusannya yang diambil tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. DPKP di dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tupoksi, terutama di bidang pengawasan. Oleh karena itu mempunyai kewenangan ke semua jajaran Dewan Pengawas dari pusat sampai daerah di Yayasan Surya Nuswantara. Memang tugas kita di DPKP itu sebagai pengawas. Karena apa? Karena sesuai tupoksi ya. Kalau di pengurus tugasnya melaksanakan program, tapi kita yang mengawasi program berjalan sesuai harapan atau tidak, sesuai yang dicanangkan atau tidak, terjadi penyimpangan atau tidak, itu memang tugas DPKP. Walaupun mungkin secara penghargaan mungkin kedudukannya sejajar, tetapi karena fungsinya yang sebagai pengawas otomatis mengawasi dari kegiatan yang dilakukan oleh pengurus, karena pengurus sebagai pelaksana program. Pengelola tugas dan kewenangan DPKP terpisah dengan Dewan Rumah Tangga. Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Pembina Kehormatan dan Pertimbangan, yaitu DPKP. Keanggotaan DPKP adalah dari unsur pembina Yayasan Surya Nuswantara, terdiri dari keanggotaan tetap dan tidak tetap. Susunan kepengurusan, kalau ini yang dulu ya, sekarang bukan ya. Nanti susunan kepengurusan DPKP terdiri dari koordinator ketua DPKP, ketua bidang,
dan anggota tetap dan keanggotaan DPKP bisa ditambah anggota sesuai dengan keperluan yang ditunjuk. Pengangkatan dan pengesahannya dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina oleh pemilik Yayasan Surya Nuswantara. Apabila salah seorang anggota DPKP meninggal dunia atau mengundurkan diri atau karena suatu hal diberhentikan sebagai anggota, maka pergantiannya dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina atau pemilik Yayasan Surya Nuswantara. Tugas dan kewenangan DPKP menjaga marwah kehormatan Yayasan Surya Nuswantara, yaitu menjaga kode etik, moralitas, patriotik, nasionalisme, kerukunan dan sebagainya. Menjaga rasa malu, rasa tabu, menjaga panji-panji hitam dari timur, panji-panji kejujuran, dengan selalu menjaga adab-adab orang timur yang selalu menjaga rasa malu, rasa tabu, yang selalu mengedepankan rasa sosial yang tinggi, kegotong royongan, solidaritas, dan toleransi. Memberikan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan penilaian melalui monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan disiplin kode etik di Yayasan Surya Nuswantara. Mempunyai kewenangan terhadap pelanggaran kode etik Dewan yang dilakukan oleh Dewan dan pendapat tentang tindakan yang selayaknya diputuskan terhadap pelanggaran kode etik. Pertanggungjawaban DPKP. DPKP bertanggung jawab pada Ketua Dewan Pembina atau pemilik Yayasan Surya Nuswantara melalui rapat tertutup dan bersifat khusus. Terus pembinaan, meningkatkan mutu dan pengabdian Dewan dan tenaga lainnya di dalam mempercepat tercapainya tujuan program Yayasan Surya Nuswantara, khususnya program yang menyangkut moralitas, yaitu meningkatkan perilaku Dewan di dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan etika Dewan demi tercapainya proses pengabdian Dewan yang lebih baik. 2. Menciptakan suasana yang lebih kondusif sehingga akan lebih menguntungkan di dalam proses pengabdian dan penerapan etika Dewan. 3. Semua jajaran Dewan Yayasan Surya Nuswantara siap sebagai contoh perilaku yang mengedepankan etika Dewan yang menjunjung tinggi moralitas di masyarakat. Alur kegiatan Yayasan Surya Nuswantara yaitu non program itu Kornas dilaksanakan sebelum launching, sebelum program utama. Program dilaksanakan setelah launching. Setelah program utama itu ada 4 program, yaitu program di pembinaan rumah tangga, program di kehormatan dan pertimbangan, pembina administrasi, dan pembina bendahara. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Dewan. Sanksi diberikan kepada pelanggaran yang telah dilakukan oleh jajaran Dewan Yayasan Surya Nuswantara berdasarkan kadar ringan beratnya tingkat kesalahan. Antara lain sanksi yang diberikan yaitu mungkin berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, penurunan jenjang, pemberhentian dengan hormat, bahkan pemberhentian dengan tidak hormat, tergantung kadar tingkat penyimpangannya atau kesalahannya. Penerapan saat ini bisa dilakukan melalui surat peringatan SP atau langsung dijatuhkan sanksi tanpa melalui SP, tergantung dari tingkat pelanggaran Dewan. Susunan kepengurusan Kornas yaitu Ketua Kornas Bapak Sigit Prawoso, Ketua Pertimbangan Kornas Bapak Edi Sarjono, keanggotaannya saya sendiri Joko Darmadjo, Pak Budi Yuwono, Pak Arif, Pak Bagrun, Pak Suwadi, Pak Suparto Bolo, Pak Yainul Hakim, Pak Kasmo, Pak Bambang Purwadi, Pak Asmono, Pak Supirjono, Pak Didik Mardianto, Pak Supriyanto, Pak Maman Lesmana, Pak Bambang Wicaksono. Susunan kepengurusan anggota DPKP yaitu koordinator Bapak Edi Sarjono, bidang ke-YSN Pak Asmono, Ketua Bidang Kepemimpinan Pak Arif, Ketua Bidang Kepengawasan Bambang Wicaksono, Ketua Bidang Diklat Pendidikan dan Latihan itu saya sendiri Joko Darmadjo, Ketua Bidang Litbang Bapak Maman Lesmana, Ketua Bidang Hukum dan Penyelesaian Masalah Bapak Budi Yuwono. Sedangkan anggotanya antara lain Pak Budi, Pak Supartonggolo, Pak Suwadi, Pak Sukirjono, Pak Didik Mardianto, Pak Wajiman, dan Pak Ali Sadikinesa, Pak Karyadi, Pak Tarvin, Pak Sukri, Pak Joshua Setiawan, Pak Sugeng Murjito, Pak Oslan,
Pak Mijono, Pak Bagio Wahyono, Pak Valen, dan Pak Sutoklono. Pak Buwiyanarti, Pak Parnyo Wibowo, Pak Edi Swasono, Pak Suyanto, Ibu Yayu dari Gunung Kidul, Pak Hartono, Pak Petrus Tegal, Pak Khomarudin, Pak Yainal Abidin, Pak Gosi, Pak Didi Arifin, dan Pak Haryanto dari Magelang. Susunan kepengurusan pembina rumah tangga yaitu Ketua Dewan Pembina Rumah Tangga itu Bapak Sigit Prawoso, Ketua Bidang Ekonomi Bapak Bagas Waliojati, Ketua Bidang Sosial Pak Kasmo, Ketua Bidang Kepemimpinan Pak Yainul Hakim, Ketua Bidang KYSN Militansi Pancadharma Pak Supriyanto, Ketua Bidang Diklat Pak Bambang Purwoadi. Anggotanya yaitu Pak Kasmoyo nih. Pak Kasmoyo, Pak Isgianto, Pak Ersa, Pak Karsono, Pak Jamin, Pak Imam Maryudi, Pak Yasin, Pak Natal Musu, Pak Aryo Dadi Nugroho, Pak Sutomo, Pak Toyib, Sutrisno, Pak Sadrak, Pak Hendri, Pak Suyanto, Pak David, Pak Maryono, Pak Karis, Pak Sudaryo ini lho, Pak Sipon, Pak Suparjo, Pak Taryono, Pak Sunyoto, Pak Basori, Pak Nurholis, Bu Yoma, dan Pak Tommy Saktiwardana. Kepengurusan Dewan Pembina Administrasi yaitu Ketua Umum Pak Bakrun, anggotanya Pak Tanggi Megah Saputra, Pak Suparno, Pak Oni Siswoyo, Pak Cahyo Haryanto, Ibu Dani Prawikasari, Pak Agus Kristiono, dan Pak Toding. Kepengurusan Dewan Pembina Bendara, Ketua Umumnya itu Ibu Erni Setiawati dengan anggota Ibu Lis Setiawati, Ibu Widi Priati, Ibu Lumi Prati Sejati, Bapak Budiman, dan Bapak Samsuri. Sedangkan badan usaha dari PT Tuntas Subagio Group yaitu Komisaris Utama Bapak Tuntas Subagio, Direktur Utama Bapak Bagas Waliojati, Ketua Umum Yayasan Surya Nuswantara yaitu Bapak Tuntas Subagio, Ketua Pengurus Bapak Budi Suprayogi ya, bukan Yogi Suprayogi, Budi Suprayogi yang bener gitu. Budi Suprayogi, Ketua Pengasnya Bapak Rianto Kensis. Itu mungkin materi yang kami sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, butuh saran kritik demi sempurnanya materi moralitas dan etika Yayasan Surya Nuswantara ke depan. Kami sangat menanti saran kritik yang membangun demi baik Yayasan Surya Nuswantara ke depan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.